Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu lagi di Humanis Podcast. Tentu saja kita bakalan bahas kembali terkait revolusi akhlak, tapi dalam perspektif yang berbeda. Kalau kemarin kan kita bahas revolusi akhlak ini dari perspektif bansernya ya. Tapi ini beda lagi. Kita bakalan bahas revolusi akhlak ini dari perspektif pondok pesantren lah, seperti itu. Dan di sini saya juga nggak sendirian. Di sini saya ditemani oleh Gus Dayat, Gus Muhammad Dayat. Lah kalau enaknya biasanya dipanggil Gus Dayat gitu Pak nggih. M Dayat saja. Oh, Muhammad Dayat. Iya. M Dayat. Oke. Jadi beliau ini salah satu pengurus ya Pak nggih, salah satu pengurus dari Pusat Pondok Pesantren Ngalah. Beliau juga seorang aktivis advokasi santri dan juga Direktur Exis Center, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti yang punya pemikiran atau punya pertanyaan-pertanyaan ya terkait revolusi akhlak ini dari perspektif pondok pesantren gitu, boleh nih kita teman-teman nanti tonton terus video kita kali ini. Ya, langsung aja mungkin ya Pak ya. Langsung saja mungkin di sini Pak, terkait revolusi akhlak ini kan sering sekali ya kita dengarkan akhir-akhir ini dan sangat viral sekali. Ya, tapi kita pengen gali gitu Pak, pengen gali lebih jauh lagi terkait revolusi akhlak dalam perspektif pondok pesantren seperti itu. Oke, jadi yang pertama ini saya pengen tahu gitu Pak, tanggapan jenengan terkait isu sentral mengenai revolusi akhlak ini, kira-kira seperti apa? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau bicara tentang revolusi akhlak, sebenarnya sih kita tidak begitu persoalan ya. Tetapi bagaimana kemudian yang menjadi persoalan itu adalah siapa yang kemudian harus direvolusi akhlaknya pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian cara merevolusi akhlaknya. Akhlak itu kan identik dengan sebuah kebaikan, perilaku yang ramah, tutur kata yang bagus, terus kemudian sikap terhadap orang lain yang juga bagus dan seterusnya. Kalau kemudian setiap manusia itu memiliki kekurangan-kekurangan, itu sudah wajar. Ya, oleh karena itulah kemudian yang lebih tepat menurut saya bukan revolusi akhlak tapi menyempurnakan akhlak, itu ya. Menyempurnakan akhlak sebagaimana Nabi juga diutus liutami makarimal akhlak. Lah, yang kedua yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Lah, kalau kemudian cara terus untuk merevolusi akhlak itu dengan cara-cara yang tidak berakhlak, ini kan menjadi problem. Oleh karena itu sebenarnya akhlak ini menurut perspektif kita santri itu adalah satu kepribadian diri yang itu dapat menilai itu orang lain, bukan diri kita sendiri. Oleh karena itu sesungguhnya sebenarnya yang harus direvolusi itu besar-besaran itu akhlak pribadi-pribadi masing-masing. Yang kemudian itu orang lain mengatakan bahwa akhlak itu baik, akhlak seseorang itu baik. Jangan lantas kemudian menjustifikasi orang berakhlak buruk sedangkan akhlak kita sendiri tidak pernah kemudian kita perbaiki. Padahal yang paling utama adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Bagaimana kemudian kita menjaga lisan kita, tutur bahasa kita, perilaku kita terhadap sesama manusia, yang menurut saya bahwa semua manusia itu memiliki harkat martabat yang sama, yang tidak boleh dihinakan, yang tidak boleh direndahkan siapapun dia, apapun agamanya, karena hakikat manusia itu sebenarnya makhluk sosial yang harus dijunjung tinggi harkat martabatnya. Tuhan pun juga mengatakan bahwa manusia itu adalah anak keturunan Adam yang dimuliakan di muka bumi ini, sehingga kemudian perilaku akhlak itu sebenarnya harus dari diri kita sendiri, bukan orang lain yang kemudian harus disuruh berubah. Nah, yang akhir-akhir ini viral itu ya ini entah benar apa salah ya, tetapi saya melihat itu yang direvolusi akhlaknya itu adalah orang lain, bukan dirinya sendiri.
yang kemudian menurut saya ada semacam apa ya, kontradiksi antara akhlak dengan perbuatan kejahatan. Kalau kemudian yang direvolusi itu adalah kebohongan, terus kemudian penipuan, perilaku-perilaku penipuan, korupsi, itu kejahatan-kejahatan yang kemudian menurut saya berbeda pendekatannya. Ya kira-kira begitu. Nah terus itu kan terkait tanggapan jenengan ya, terkait isu sentral mengenai revolusi akhlak. Lalu kira-kira apakah ada indikasi terkait adu domba gitu Gus dengan adanya revolusi akhlak ini? Sejauh ini sebenarnya kalau ingin merubah akhlak manusia ke arah yang lebih baik kita sepakat. Tetapi kemudian ketika perubahan itu harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak berakhlak, maka ini yang perlu kemudian masyarakat tahu dan harus kita tentang. Karena bagaimanapun perbuatan baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Amal ma'ruf itu harus dengan ma'ruf. Nahi mungkar itu dengan cara yang ma'ruf juga. Jangan sampai kemudian amal ma'ruf tetapi dengan cara-cara yang mungkar, begitu juga mencegah kemungkaran dengan cara-cara yang lebih mungkar. Sehingga apa yang kemudian menjadi tujuan perubahan perilaku yang baik itu justru malah dikotori oleh dirinya sendiri itu. Seperti itu. Jadi mungkin ya Gus, ini berarti mungkin ada indikasi adu domba antara masyarakatnya dengan pihak pemerintahannya dari revolusi akhlak ini. Lah kalau kemudian yang dituju revolusi akhlak itu ditujukan kepada pemerintah, terus kemudian rakyat harus melakukan perubahan, ya dalam tanda kutip ada semacam indikasi akan membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Padahal masyarakat sekarang ini hidup sudah tenang, damai dan seterusnya. Kalau toh kemudian pemerintah ada satu kesalahan, kekurangan, itu wajar lah. Tidak ada pemerintahan selama ini yang sempurna, baik, tanpa ada semacam kekurangan yang ada, kecuali Nabi Muhammad. Benar. Ya, gitu. Oke, lalu terkait indikasi terkait adu domba tadi ya Gus ya, kan pasti mungkin ada ya walaupun tidak secara gamblang terlihat atau nampak seperti itu. Lalu bagaimana sih sebagai kaum santri milenial, terutama khususnya di Pondok Pesantren Ngalah ini, untuk merespon atau menanggapi terkait hal tersebut? Yang jelas bahwa pondok pesantren, semua masyarakat sebenarnya tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, perpecahan bangsa ini. Kita cukup lama lah hidup dalam satu kondisi di mana kemudian kita tidak mampu menjaga persatuan dan kesatuan, sehingga kemudian bangsa Indonesia ini mengalami satu masa yang cukup lama untuk merebut kemerdekaan. Diawali dari Sumpah Pemuda, pada akhirnya kita semua sepakat dan harus bersatu, sehingga kemudian bangsa Indonesia ini bisa merdeka. Lah pengalaman sejarah ini harus kemudian terus menjadi renungan bagi kita, generasi muda, generasi santri, bahwa perjuangan nenek moyang kita, para ulama kita, para santri-santri bangsa Indonesia ini yang merebut kemerdekaan dengan dasar persatuan dan kesatuan semua elemen masyarakat anak bangsa yang berbeda-beda suku, ras, budaya dan seterusnya, akhirnya kita merdeka. Jangan sampai kemerdekaan yang sudah diperjuangkan nenek moyang kita dulu, para ulama kita, para pendahulu kita, terus kemudian kita cerai-beraikan hari ini dengan kita sebagai generasi muda atau generasi santri tidak mampu menjaga kesatuan dan persatuan itu. Ini tanggung jawab besar kita sebagai santri, sebagai anak warga, anak bangsa Indonesia, dan juga sebagai masyarakat itu sendiri. Oke. Itu tadi ya Gus ya, cara meresponnya berarti ya kita harus pandai-pandai gitu ya Gus ya untuk bersikap bijak terkait isu-isu yang terjadi itu. Lalu kira-kira nih Gus, upaya-upaya apa sih yang bisa atau yang mungkin harus dilakukan tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh santri itu sendiri untuk menanggapi hal-hal yang terkait seperti ini? Ya, kita semuanya harus harus cerdas dalam membaca situasi. Terlebih lagi kemudian kita tahu akhir-akhir ini sudah mendekati tahun-tahun politik di mana kepentingan-kepentingan kelompok itu sudah semakin
terlihat. Jangan sampai kemudian situasi semacam ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian mengadu domba masyarakat. Ini harus kemudian disadari oleh semua kalangan, baik warga masyarakat biasa ataupun santri khususnya, bahwa situasi politik itu harus kemudian dilihat dan diletakkan secara proporsional. Jangan sampai kemudian akibat dari kepentingan-kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, lantas kemudian darah masyarakat, darah manusia itu mengalir, kan itu. Sehingga menurut saya yang perlu dilakukan adalah pemahaman terhadap masyarakat yang tidak tahu situasi dan pemahaman masyarakat terhadap sejarah panjang bangsa Indonesia ini merdeka dan berdiri. Begitu juga semua masyarakat dan santri harus paham betul bahwa bangsa Indonesia ini didirikan oleh leluhur kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang harus dipertahankan. Jangan sampai kemudian bangsa yang sudah merdeka dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu kita hancurkan hanya karena kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, apalagi kepentingan-kepentingan politik saja. Jadi seperti itu ya Gus ya. Jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan gitu ya, dilakukan tidak hanya oleh masyarakat namun juga oleh para santri. Yang pertama tadi kita harus cerdas membaca situasi ya Gus ya, yang pertama. Lalu yang kedua, jangan mudah terprovokasi gitu ya Gus ya. Dan yang ketiga, kita harus memberikan pemahaman ya terkait sejarah-sejarah awalnya terbentuknya Indonesia ini agar tidak terpecah belah seperti itu Gus ya. Okay. Terlebih lagi begini ya, kalau kita sadari betul bahwa bangsa Indonesia ini diakui oleh dunia bahwa bangsa yang cukup subur, makmur dan seterusnya. Sehingga kemakmuran bangsa Indonesia dengan sumber daya alam yang cukup melimpah ruah begini, tentu saja ada kelompok-kelompok yang kemudian menginginkan bahwa sumber daya alamnya akan dia ambil dan seterusnya. Oleh karena itu kemudian masyarakat harus cerdas, jangan sampai kemudian masyarakat terprovokasi oleh kepentingan kelompok-kelompok kapitalis maupun kelompok-kelompok fundamentalis yang kemudian memporak-porandakan bangsa Indonesia yang dalam kurun waktu ini merangkak naik menjadi negara yang berkembang, maju dan seterusnya. Dan harapannya ke depan kan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur dengan sumber daya alam yang ada gitu. Nah, kelompok-kelompok tertentu yang kemudian memanfaatkan situasi ini juga harus dipahami betul oleh masyarakat kita, terutama kaum santri. Jangan sampai kemudian masyarakat terpancing, santri justru kemudian ikut serta terpancing dan terprovokasi karena kepentingan-kepentingan yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Tadi kan terkait bagaimana caranya ya Gus ya, step by stepnya agar tidak ikut terprovokasi. Apalagi media sekarang kan luar biasa ya Gus ya dalam memberitakan, terutama penyebaran berita yang hoax-hoax juga gitu. Lalu ini ada sedikit gitu loh Gus, bagaimana sih cara kita untuk membentengi diri dari unsur-unsur tertentu, misal terutama kepada lembaga pendidikan ya atau yayasan seperti itu, pondok pesantren terutama, agar lembaga tersebut itu juga tidak ikut terprovokasi juga seperti itu. Ya, yang perlu kita lakukan sekarang adalah satu, pemahaman terhadap semua kalangan, baik santri maupun gurunya, siswanya. Terus kemudian juga yang perlu dilakukan adalah membangun sebuah komunikasi di mana kemudian semua elemen yang ada itu harus kemudian bersepakat ya bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang memiliki budaya beragam, adat istiadat yang bermacam-macam, yang semuanya itu memiliki hak yang sama. Lantas kemudian untuk membentengi agar supaya lembaga itu tidak sampai terprovokasi dan ikut-ikutan dalam kontestasi politik misalnya, ya semestinya lembaga pendidikan itu harus netral dari ranah politik itu. Terlebih lagi misalnya kalau di pondok kami itu bahkan kiai dan para gawagisnya itu haram untuk ikut berpolitik. Sehingga dari situ menurut saya
benteng yang paling kuat untuk kemudian kita tidak terjebak sebagai sebuah lembaga pendidikan, tidak terjebak pada kepentingan-kepentingan politik tertentu. Itu ya Gus ya. Jadi yang pertama, agar lembaga ini atau yayasan tersebut tidak sampai ikut juga ya terprovokasi atau bahkan mungkin ikut membantu atau mungkin sampai ikut campur lah ya. Jadi yang pertama tadi seperti yang gue sampaikan bahwa harus ada pemahaman gitu ya guys ya. Yang kedua juga komunikasi antara guru-gurunya gitu ya, juga kepada siswanya juga gitu Gus nggih. Lalu yang ketiga, pahami bahwa bangsa ini majemuk, beragam, multikultural gitu. Dan karena keberagamannya itu merupakan sumber kekayaan juga gitu, yang bisa saja nanti dipecah belah karena keberagaman ini. Seperti itu Gus ya. Dan yang keempat adalah lembaga pendidikan itu harus netral, harus menghindari dari kepentingan-kepentingan politik. Satu mungkin yang mungkin akan terus diperjuangkan oleh lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren adalah politik kebangsaan, di mana kemudian yang diutamakan adalah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ini. Selain itu tidak ada, apalagi kepentingan kekuasaan, kepentingan jabatan dan seterusnya. Yang diperjuangkan oleh lembaga pendidikan khususnya pondok pesantren itu adalah ya politik kebangsaan itu, politik yang kemudian merajut keberagaman ini menjadi satu kesatuan negara Republik Indonesia. Oke. Tapi kalau misalnya kan gini, suatu lembaga pendidikan kan memperbolehkan tapi ya Gus ya, mempelajari terkait kebangsaannya ya, terkait hal-hal terkait negaranya lah. Tapi memang tidak diperbolehkan untuk ikut andil ya, dalam hal perpolitikan tersebut. Tidak ikut andil dalam politik praktis. Kalau kemudian secara individu santri bolehlah, silakan, karena itu merupakan hak warga kan gitu. Tetapi secara kelembagaan itu sebisa mungkin harus menghindari keikutsertaannya dalam politik praktis itu. Karena dalam politik praktis tentu yang akan menjadi kepentingannya adalah kepentingan kelompok, bukan lagi kepentingan kebersamaan, yakni kepentingan bangsa Indonesia secara umum. Oke. Alhamdulillah itu tadi bincang-bincang kita terkait revolusi akhlak dari perspektif pondok pesantren Ngalah. Dan alhamdulillah terima kasih banyak Gus, saya sampaikan karena sudah bersedia hadir di studio kami. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih telah diundang di sini untuk menyampaikan satu pandangan. Ya, terima kasih banyak dan juga semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini tidak hanya bermanfaat untuk kita saja, namun juga bermanfaat untuk teman-teman yang tengah menonton saat ini gitu guys nggih. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Namun sebelum kita akhiri, saya ada sedikit pertanyaan nih Gus. Atau mungkin saya mau Gusnya ini sedikit memberikan kata-kata mutiara atau mungkin kesan-pesannya, kesan-kesan dan pesan lah untuk teman-teman yang lagi nonton, sebagai mungkin yang pada nonton ini adalah generasi milenialnya gitu loh. Bisa diberikan sedikit kata-kata mutiara seperti itu Gus? Apa ya kata mutiaranya? Atau pesan-pesan lah. Kalau pesan begini saja. Bahwa kita harus tahu betul bahwa politik praktis itu tidak ada yang namanya gratis. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kemudian para pemuda-pemudi khususnya para santri, alumni pondok pesantren dan khususnya pondok pesantren Ngalah ini harus betul-betul bisa memahami situasi politik yang berkembang di negara kita. Jangan sampai kemudian kita diadu domba oleh kelompok-kelompok tertentu demi kepentingan-kepentingan tertentu itu. Yang terakhir mungkin yang perlu kita sampaikan bahwa kita semuanya merupakan penerus daripada leluhur pendiri bangsa ini. Kita sebagai santri harus punya tekad tanpa harus kemudian dikomandoi oleh guru kita misalnya. Kita harus punya tekad ketika bangsa ini diambang perpecahan, kita harus semua berada di barisan terdepan untuk menyelamatkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Terima kasih Gus untuk pesan-pesannya, teman-teman luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Gus Dayat ya. Semoga yang disampaikan Gus Dayat ini bisa kita
aplikasikan juga, tidak hanya dalam kehidupan kita sehari-hari tapi juga pada ketika kita sudah terjun ke masyarakat seperti itu Gus ya. Oke teman-teman, itu tadi sesi podcast kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kamu punya. Saya Fitri selaku host pada acara kali ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Terima kasih banyak Gus.